warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Joni Dayat akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas akhir makalah saya, yang di sini saya mengambil judul yaitu akuntansi dalam kondisi ideal. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Elvira yang mana sebagai dosen pengampu pada mata kuliah seminar akuntansi keuangan ini yang sudah memberikan ilmunya kepada kami semua. Baiklah, yang mana saya akan membahas tiga topik pembahasan. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluannya, ada bab 2 yaitu pembahasannya, dan yang ketiga yaitu bab 3 yaitu penutupnya. Selanjutnya masuk pada bab 1 yaitu pertama latar belakangnya, yang mana akuntansi yang memiliki peran sebagai penyedia informasi bagi penggunanya harus selalu memberikan informasi yang diberikan berguna bagi penggunanya, yang mana harus relevan dan andal, baik dalam kondisi yang ideal maupun tidak. Dalam akuntansi dalam kondisi ideal ini, pada saat ini mulai menggunakan akuntansi berbasis nilai sekarang, yang mana pada nilai sekarang ini harus memberikan informasi secara penuh kepada pengguna informasi tersebut. Dalam hal ini, informasi yang diberikan harus relevan. Maksudnya yaitu informasi yang relevan harus memberikan prospek masa depan perusahaan seperti ekonomi, arus kas, dividen, dan profitabilitasnya. Selanjutnya, dalam nilai sekarang itu ada bagiannya yaitu Reserve Recognition Accounting, yang menyatakan bahwa tidak mungkin untuk menyiapkan laporan keuangan dengan relevan dan keterandalan secara bersama-sama, karena akan mengakibatkan trade-off yaitu antara relevan dan keterandalan tersebut. Jadi nilai sekarang ini biasanya lebih relevan, walaupun untuk keterandalannya sedikit kurang. Selanjutnya, selama beberapa tahun belakangan ini laporan keuangan selalu menggunakan biaya historis yang masih dapat diandalkan dengan alasan biaya pada aktiva atau liabilitas perusahaan masih objektif untuk diestimasi. Akan tetapi, kelemahan dalam menyiapkan laporan keuangan dengan terdapatnya masalah bahwa laporan keuangan memiliki fungsi pertanggungjawaban kepada pemilik dan memberikan informasi yang berguna bagi investor, maka laporan keuangan tersebut harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Adapun rumusan masalah dan tujuan penulisan dari makalah ini, yang mana yang pertama rumusan masalahnya itu ada bagaimana kondisi akuntansi dalam kondisi ideal. Yang kedua, bagaimana penerapan nilai sekarang pada akuntansi dalam kondisi yang ideal. Dan yang ketiga, apa hubungan akuntansi nilai sekarang dengan Reserve Recognition Accounting. Dan tujuan penulisannya yang pertama ada untuk menjelaskan bagaimana akuntansi dalam kondisi ideal. Yang kedua, untuk menjelaskan bagaimana penerapan nilai sekarang pada akuntansi dalam kondisi ideal. Dan yang ketiga, yaitu untuk melihat penerapan akuntansi nilai sekarang pada Reserve Recognition Accounting. Selanjutnya kita mau masuk ke pembahasannya, yang mana akuntansi dalam kondisi ideal ini. Pada bagian ini kita akan mempertimbangkan akuntansi keuangan dengan model nilai sekarang. Model sekarang ini memberikan informasi secara penuh pada para pengguna laporan keuangannya. Dalam hal ini, yang dimaksud informasi yang relevan yaitu informasi untuk masa depan perusahaan untuk beberapa prospek seperti prospek ekonominya, arus kasnya, dividen, dan profitabilitasnya. Fokusnya di sini yaitu laporan keuangan yang relevan namun juga dapat diandalkan, di mana informasi tersebut dapat mewakili posisi keuangan dan hasil operasi dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, terdapat dua kondisi dalam akuntansi model nilai sekarang ini. Yang pertama ada the present value model under certainty dan the present value model under uncertainty, yang mana pada the present value model under certainty ini, model nilai sekarang ini banyak digunakan dalam bidang ekonomi dan keuangan,
dan telah mempunyai dampak pada bidang akuntansi selama bertahun-tahun. Kita melihat model nilai sekarang dalam kondisi yang pasti. Maksudnya itu di mana arus kas masa depan perusahaan dan tingkat bunga pada perusahaan secara umum itu harus diketahui oleh publik dengan pasti. Yang kondisi seperti inilah disebut sebagai kondisi yang ideal. Tujuan dari model nilai sekarang di bawah kondisi pasien ini adalah untuk menunjukkan bahwa di bawah kondisi ideal dari arus kas masa depan dapat diketahui dengan pasti dan tingkat bunga yang diberikan agar pada saat akan menyiapkan laporan keuangan benar-benar relevan dan juga dapat diandalkan. Selanjutnya ada the present value model under uncertainty. Pada bagian ini kita akan memperluas model nilai sekarang dengan adanya kondisi yang tidak pasti, di mana tujuan dari model nilai sekarang di bawah ketidakpastian ini adalah untuk memperluas model nilai sekarang yang secara umum menambahkannya dan memasukkannya kondisi ketidakpastian tersebut dengan menggunakan konsep alamiah dan probabilitas objektifnya. Dengan kondisi ideal harus diperluas dengan konsep alamiah yang lengkap agar dapat diketahui oleh publik. Jadi maksudnya ini adalah misalnya ada kondisi yang tidak pasti tersebut, kita akan memperluasnya agar kondisi yang tidak pasti itu bisa menjadi di bawah kondisi yang pasti yang nantinya publik akan mengetahui juga. Perbedaan utama dari adanya ketidakpastian dan kepastian ini adalah di mana dapat mengetahui bahwa laba tidak lagi sama jika berada di bawah kondisi yang tidak pasti, dan selisihnya dapat disebut sebagai laba abnormal. Namun, laporan keuangan berdasarkan model nilai sekarang diharapkan akan terus menciptakan laporan keuangan yang relevan dan juga dapat diandalkan. Laporan keuangan yang relevan itu didasarkan dari arus kas masa depan yang dapat diharapkan, sedangkan laporan keuangan yang dapat diandalkan terjadi karena nilai-nilai laporan keuangan mewakili arus kas masa depan yang diharapkan, dan setiap kasus kelalaian, kesalahan, dan bias itu tidak terjadi lagi. Selanjutnya ada example of present value accounting, yang mana yang pertama ada embedded value, yaitu pada kenyataannya mungkin kita lihat pada saat ini kondisi model nilai sekarang itu belum ada atau belum diterapkan. Oleh karena itu, akuntansi lebih mengarah kepada peningkatan penggunaan nilai wajar dari kelas-kelas besar aset dan likuiditasnya. Selain itu, model nilai sekarang menghadapi kendala keandalan yang serius ketika mencoba untuk diterapkan tanpa kondisi yang ideal. Selanjutnya ada receive recognition accounting, yang mana untuk menjelaskan model nilai sekarang ini kita bisa mempertimbangkan dengan akuntansi pengakuan cadangan atau receive recognition accounting, itu untuk perusahaan minyak dan gas, yang mana receive recognition accounting ini cukup menarik karena dapat memberikan informasi yang cukup untuk menyiapkan laporan laba rugi berbasis nilai sekarang ini. Namun pada saat ini standar IASB tidak memasukkan persyaratan pengungkapan untuk cadangan minyak dan gas, yang mana akibatnya kita harus menggunakan standar yang digunakan oleh Amerika Serikat, yaitu ASC 932, di mana di dalamnya disebutkan standar tersebut menggunakan standar yang memberikan informasi yang cukup untuk menghitung laporan laba rugi yang berbasis nilai sekarang, serta juga dengan nilai asetnya. Pada saat akan memperkirakan arus kas masa depan, ASC 932 ini memberitahu bahwa perhitungan nilai sekarang dilakukan dengan menggunakan rata-rata harga minyak dan gas pada tahun lalu. ASC 932 tidak memerlukan menggunakan pengungkapan alamiah dan probabilitasnya, yang hanya menggunakan hasil akhir dan perhitungan ekspektasinya. Selanjutnya ada critique of RRA, yang mana ASC 932 memiliki beberapa ketentuan untuk mengurangi masalah keandalan. Hanya cadangan terbukti yang dimasukkan harga minyak dan gas rata-rata
untuk tahun itu digunakan daripada harga yang diharapkan untuk dijual. Namun, ketentuan ini mengurangi relevansinya karena nilai sekarang menghasilkan arus kas masa depan dan membuat risikonya lebih berkurang. Jadi RRA ini lebih relevan dari biaya historis. Selanjutnya ada historical cost accounting revisited, yang mana terdapat 4 bagian. Yang pertama ada relevansi versus keandalan, yang mana relevansi dan keandalan adalah karakteristik yang sangat penting dari informasi akuntansi. Namun, karena berbedanya basis pengukuran juga mengakibatkan hasil yang didapatkan berbeda. Pada akuntansi biaya historis, informasi dapat diandalkan karena biaya suatu aset perusahaan biasanya merupakan angka yang dapat diversifikasi yang kurang pada kesalahan dan biasnya daripada perhitungan nilai sekarang. Akan tetapi, biaya historis ini sangat rendah untuk hal relevansinya. Untuk biaya historis sendiri mungkin sama terhadap nilai sekarang pada saat tanggal akuisisi, yang mana kesamaan tersebut akan segera hilang karena nilai sekarang ini lama-kelamaan akan berubah seiring berjalannya waktu. Akibatnya, relevansi informasi akuntansi pada nilai sekarang melebihi pada biaya historis. Tetapi ketika terjadi kondisi yang tidak ideal, akan memberikan masalah keandalan informasi tersebut. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan. Basis pengukuran akuntansi juga bisa dilakukan dengan pengakuan pendapatan, yang mana untuk mengukur aset dan liabilitasnya dikaitkan dengan pengukuran pendapatan ini. Secara umum, penilaian aset dan liabilitas saat ini menyeratkan pengakuan pendapatan ketika terjadi perubahan nilai sekarang. Pada biaya historis, penilaian persediaan dan piutang diakui pendapatan ketika persediaannya telah terjual. Dengan begitu, akuntansi nilai sekarang menyeratkan pengakuan pendapatan tersebut lebih dilakukan di awal dibandingkan dengan biaya historis. Selanjutnya pada pengakuan lag. Pengaturan basis untuk pengukuran yang sama ini bisa digunakan dengan pengakuan lag, yang mana merupakan waktu pengakuan pendapatan tertinggi pada perubahan nilai ekonomi realnya. Akuntansi pada nilai sekarang memiliki sedikit pengakuan lag karena perubahan nilai ekonomi langsung diakui saat terjadi. Sedangkan untuk akuntansi biaya historis memiliki pengakuan lag yang besar, yang mana pada penjelasan barusan pendapatan tidak diakui sampai peningkatan nilai persediaan divalidasi. Biasanya direalisasikan dalam penjualan. Akibatnya pengakuan pendapatan biaya historis di bawah peningkatan nilai ekonomi persediaannya. Selanjutnya pencocokan biaya dan pendapatan. Pencocokan biaya dikaitkan dengan akuntansi biaya historis karena laba bersih akuntansi merupakan hasil dari pencocokan dan realisasi dari hasil pendapatan dan biayanya. Hal ini didapatkan dari basis akrual. Contoh umum akrual seperti piutang, hutang, pengisian kredit macet, amortisasi, provisi untuk biaya garansi, dan lain-lain. Terdapat sedikit pencocokan pada akuntansi nilai sekarang karena seperti yang disebutkan bahwa laba bersih merupakan penjelasan tentang nilai sekarang aset dan liabilitas telah berubah selama periode tersebut. Selanjutnya, the non-existence of true net income. Untuk menyiapkan laporan keuangan berdasarkan nilai sekarang, diharapkan perlu menilai semua aset dan liabilitasnya. Pada laba bersih, dapat menjelaskan perubahan nilai sekarang pada perusahaan selama periode tersebut. Namun, pada saat menerapkan reserve recognition accounting pada nilai sekarang, terdapat masalah yang muncul, bahkan hanya pada satu jenis aset saja. Masalah-masalah tersebut akan menjadi besar jika pendekatan tersebut dimasukkan ke dalam pembuatan laporan keuangan yang tidak tepat dan diperluas ke semua aset dan liabilitasnya. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, yaitu penutup.
yang mana berdasarkan pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, disimpulkan bahwa penerapan akuntansi dalam kondisi ideal dengan menggunakan model nilai sekarang terdapat pihak yang mendukung maupun yang menentang. Yang mana model nilai sekarang ini karena beberapa masalah yang ada pada akuntansi dapat diselesaikan dengan nilai sekarang, yang mana sebagai dasar pengukur dari aset dan likuiditas yang untuk diungkapkan pada laporan keuangan perusahaan yang mengharuskan laporan tersebut relevan dan juga dapat diandalkan. Dalam model nilai sekarang dihadapi dengan dua kondisi, yaitu kondisi kepastian dan kondisi ketidakpastian. Untuk modal nilai sekarang dalam kondisi pasti, maksudnya itu kondisi arus kas masa depan dan tingkat bunga itu dapat diketahui oleh publik. Jadi publik juga mengetahui bagaimana kondisi-kondisi keuangan yang ada pada suatu perusahaan. Sedangkan pada nilai sekarang dalam kondisi yang tidak pasti, yaitu tujuannya untuk kita memperluas nilai sekarang itu dengan menggunakan konsep alamiah dan probabilitasnya agar adanya kondisi yang tidak pasti tersebut bisa menjadi kondisi yang lebih pasti, yang mana nanti akhirnya dapat di share ke publik apa saja laporan keuangan yang ada pada perusahaan tersebut, agar kondisi tersebut menjadi lebih kondisi yang ideal. Selanjutnya, untuk lebih menjelaskan kondisi nilai sekarang ini, kita bisa menggunakan reserve recognition accounting untuk perusahaan minyak dan gas, yang mana dapat memperlihatkan dapat membuat laporan laba rugi yang sesuai dengan model nilai sekarang tersebut. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.